banyak, jadi nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Kerja aja, pulang kerja jalan-jalan sightseeing doang, nggak belanja karena uangnya nggak ada. Dulu tuh gitu guys, duitnya nggak ada. Kalau di duitnya dipakai jajan atau dipakai beli sesuatu, nanti pulang ke Indonesianya nggak bawa uang. Sementara uangnya buat anak sekolah, buat kita hidup sehari-hari. Jadi ngirit. Itu hasil dari kita berjuang supaya mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi kalau kalian mau enak-enakan, ongkang-ongkang kaki, ya kan, di hari tua kalian mesti kerja. Apalagi terlebih-lebih cowok-cowok di sini, cowok-cowok mana cowok-cowok, jangan sore-sore jam 5 udah nongkrong di warteg, di warung, di jalanan, di rumah temen. Enggak, cowok-cowok itu kalau bisa pulang ke rumah jam 8 teng. Ya, selesai kantor jam 5, selesai kantor ada waktu 3 jam berteman sama orang-orang yang bisa bermanfaat. 3 jam, setelah 3 jam pulang ke rumah, kumpul keluarga, makan sama keluarga. Cowok-cowok gitu, say. Lagian juga kalau misalnya nggak nelpon, mau teriak nggak kedengeran, jauh tempatnya, jauh. Setel terus. Nenek-nenek kalau udah merepet ya, udah merepet. Lagi bu, cowok-cowok, ayo cowok-cowok, mana cowok-cowok, jangan nongkrong jam 5 udah nongkrong. Jam 5 sampai jam 8 waktunya kalian bisa bersosialisasi bersama teman-teman yang punya usahanya maju, bersilaturahmi sama mereka, cowok-cowok. Ya kan, siapa tahu dapat kerjaan tambahan. Pulang kantor jam 5 jangan pulang ke rumah, cari dulu 3 jam usaha lagi. Jam 8 baru pulang ke rumah makan beserta keluarga. Cowok-cowok udah tua banget mukanya. Alhamdulillah Tante Mesia, alhamdulillah muka aku udah tua, berarti umur aku udah tua. Alhamdulillah dikasih kesempatan punya muka tua, jadi gak muda terus, ya kan? Itu adalah anugerah. Dikasih muka tua sama Allah itu adalah anugerah Tante Mesia. Karena apa? Belum tentu semua orang bisa merasakan muka tua. Ya kan, muda terus, nggak mau punya muka tua. Nah, aku adalah salah satu orang yang dikasih rezeki muka tua sama Allah. Mbah sehat terus, alhamdulillah. Kamu juga sehat ya. Aku dan suami usaha 2 bun, semoga lancar, semoga dilancarkan. Sari, bismillah, dimudahkan urusannya. Sehat terus, panjang umur berkah. Kalian juga umurnya berkah ya. Buat Atka, Mama main Semarang dong. Belum ada waktu ke Semarang guys. Mbak Sandy cantik terus. Mbak Sandy siapa? Ini bukan Mbak Sandy loh. Jadi gitu guys, kita kalau mau hidup enak, apalagi kalian masih muda, anak-anak muda, mana anak muda? Anak-anak muda terutama cowok-cowok nantinya akan menjadi seorang bapak, seorang istri. Dari sekarang kerja keras. Mbah Dona, iya ada apa cucuku? Yang tua berarti pernah muda, yang muda belum tentu sampai tua. Insya Allah sampai tua, insya Allah. Biar merasakan muka tua, ya kan? Biar merasakan muka tua. Yang cowok temen tante,
Kalau kita di sekolah disuruh ulangan, kalau kita nggak belajar, kemungkinan ulangannya hasilnya jelek. Tapi kalau kita belajar, kemungkinan ulangannya hasilnya baik, sehingga kita bahagia dan bisa menikmati hasilnya. Seperti itulah contohnya. Sesimpel itu guys, sesimpel itu. Aku orang Bandung pada saat meniti karir jadi model. Aku orang Bandung. Aku harus ke Jakarta karena ada fashion show. Nggak dapat tiket. Dulu tuh nggak bisa pesen tiket, mesti datang langsung terus dapat tiket. Aku terlambat, nggak dapat tiket kereta. Ya. Akhirnya cari jalan, kalau naik mobil kelamaan. Aku telat. Akhirnya aku naik pesawat. Naik pesawat apa guys? Jadi aku ke Hussein Sastra Negara. Tuh booking pesawat habis. Ditawarin, Bu Dona mau nggak naik Hercules? Jadi aku dari Hussein Sastra Negara naik Hercules bersama tentara-tentara, bersama ada yang bawa ayam, ada yang bawa bakulan. Wah, pokoknya itu keluarga tentara lah gitu, dan tentara-tentara, bersama tentara aku naik Hercules guys. Duduknya yang di pesawat Hercules duduknya tuh begini, bukan yang begini ya, duduknya gini di depan-depanan, yang pakai gini, yang sempit banget, yang kotor pesawatnya, gak ada bersih-bersihnya. Itu pernah aku jalanin, Bandung Jakarta. Pernah juga aku naik kereta api, tapi dulu kalau nggak dapet tempat duduk, bolehlah satu orang masuk, duduknya di depan WC, di tangga WC. Nah, aku duduknya di sana guys. 3 jam, aku duduk di sana 3 jam. Karena di restorasi juga nggak dapat tempat. Aku ke restorasi berdiri di situ, nanti ke sana lagi buat duduk. Guys, mau enak-enak, kamu bilang enak tinggal telepon, pengalamannya bagaimana? Jadi kalau kita mau komen itu, lihat dulu pengalaman orang. Kalau nggak tahu pengalaman orang, alhamdulillah gitu dong. Alhamdulillah ya tante gitu. Tapi sekarang tapi Hercules sekarang dingin, enak, suka. Aduh sayang, dulu tuh Hercules itu, ya Allah, ya udahlah, nggak usah diceritain. Nanti kalau aku ceritain ngejelek-jelekin negara sendiri, udah nggak apa-apa. Pokoknya gitulah. Sekarang udah dingin, sekarang udah bagus, alhamdulillahirobbil alamin, ya Allah. Tante Dona doain suamiku dapat kerjaan yang lebih baik. Amin. Insya Allah dimudahkan urusannya, dilimpahkan rezeki, berkah dan amanah. Buat Kak Anis dan suami. Jadi gitu teman-teman. Pengalaman hidup aku tuh di dunia modeling, apalagi dunia persinetronan guys, kerjanya itu nggak gampang, dan kerjanya itu nggak mudah, dan kerjanya itu nggak selalu enak. Kalau di sinetron itu lebih banyak tidak enaknya yang harus kita jalankan gitu. Di film juga, kamu dong, teman-teman kalian pernah nonton film-film, apa namanya, horor ya kan, tempatnya kayak gitu-gitu. Kamu bayangkan kita di sana berhari-hari, tapi udah resiko kita, karena kita mau kerja keras, karena kita mau menghasilkan nanti hasilnya gitu. Pengalaman paling sedih apa tante? Pengalaman
pengalaman paling sedih ini mah nggak ada dari urusan kerjaan ya. Jadi waktu itu Mama Sandy, kakak aku, itu buka floris ya, dia punya toko floris. Nah suatu hari aku datang ke toko florisnya dia, nengok gitu ya. Terus aku duduk, tiba-tiba ada orang Indianya tuh yang pakai ini apa? Yang pakai gini tuh India apa ya guys? Ya pokoknya orang India lah ya, kumisnya panjang gitu ke sini, terus dia pakai yang gini. Itu. Nah, tuh India bawa koper masuk tuh. Nggak tau lah pokoknya India gitu. Bawa masuk, terus dia bilang gini, saya mau beli bunga, dia bilang gitu kan. Oh ya silahkan. Terus udah gitu, tapi ke aku. Dia langsung nujunya ke aku, saya mau beli bunga. Oh ya mari silahkan. Coba kamu pilih bunga yang 30.000 apa yang 300.000 gitu kan. Bunga yang 300.000 apa yang 3 juta, kata dia gitu. Terus dia bilang kalau kamu mau kirim bunga mending yang 3 juta apa yang 300.000. Karena ekonomi aku dulu banget itu ya 300.000 udah bagus bunganya ya. Jadi aku bilang 300.000. Terus dia gini, oke kasih saya 300.000. Aku buka tas, aku kasih 300 sama dia. Terus dia bilang thank you bye bye. Terus dia pergi, tiba-tiba aku sadar, lah kok, terus kata saya ini nanya gini, loh orangnya mana gitu, udah pergi bawa uang aku 300.000. Iya, kena hipnotis. Asli. Kena hipnotis. Kata dia gitu. Sebutin. Kalau kamu beli bunga, kamu milih yang 300.000 apa yang 3 juta? 300.000 untungnya guys, karena memang aku mampunya kalau beli bunga pada tahun 20 tahun lalu ya 300.000. Kalau 3 juta sekarang udah yang segede papan ya kan. Kalau dulu segede apa? Papan aja belum 3 juta dulu harganya. Gitu. Langsung aku panic attack, langsung bergetar, langsung yang ketakutan kayak gitu-gitu guys. Serem. Dan itu mimpi buruk selama 2-3 hari. Ahli. Zaman 300.000 serasa sejuta. Lumayan, 300.000 aja nggak usah serasa sejuta aja udah lumayan kalau dihipnotis mah ya. Kalau ditipu mah lumayan. Kecuali kita sedekahin. Kalau ditipu mah gila, merasa bahwa weh. Asli loh itu 2-3 hari aku nggak bisa tidur. Terbayang-bayang. Sama satu lagi, aku punya pengalaman hidup. Bun piyama branded apa? Donna Harun. Piyama Donna Harun, Duster Donna Harun nih. Tuh. Duster Donna Harun. Donna Harun. Tuh, guys. Ya kan? Tapi udah nggak jualan. Nah, dulu aku punya lagi pengalaman yang menyedihkan. Jadi ceritanya aku itu lagi latihan fashion show, lagi latihan di rumah seorang koreografer. Lagi latihan sampai jam 10. Nah, jam 12 kita ada show di Ancol. Jadi selesai latihan jam 10 dijemput sama suami aku. Terus udah gitu, which is papahnya Ricky, dijemput sama papahnya Ricky, naik mobil, terus kita ke Ancol. Dah, sampai Ancol, ke Ancol di tengah jalan ternyata ini aku di tengah jalan kita kecelakaan. Terus aku ingatnya cuma gini, oh ini jam tangan aku, cincin aku, tas aku disimpan. Aku cuma ingat itu doang. Habis itu tiba-tiba aku bangun udah di rumah sakit. Dan aku bangunnya itu the next day. Tapi yang pas aku bangun, ini di mana? Di rumah sakit. Emang aku kenapa? Jadi aku hilang ingatan guys. Amnesia kebentur ini aku. Amnesia selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu aku baru inget, oh iya aku kecelakaan di tengah jalan, aku lagi maskaraan di mobil, lagi dandan di mobil. Ini gelap nih malam-malam ya di kecelakaannya di jembatan Ancol. Terus aku lagi maskaraan, aku inget tiba-tiba nabrak sesuatu, terus aku udah hilang. Tapi yang aku inget cuma ini cincin aku, gelang aku sama tas aku, tolong pegangin. Aku sempat denger itu aku ngomong gitu ke suami. Udah gitu
Suami mah sadar cuma benjol doang di sini berdarah, tapi aku hilang ingatan 1 bulan. Jadi aku nggak inget, tapi inget orang-orang sekitar inget, tapi kejadian celakaannya aku nggak inget gitu. Nah itu sedih juga tuh, 1 bulan. Jadi selama 1 bulan tuh aku dicoba untuk mengingat. Kata dokter coba diingat-ingat, coba diingat-ingat, dikasih tahu, diingat-ingat. Terus setiap hari tuh progres, tuh seminggu progres. Oh iya inget, waktu aku kan lagi maskaraan di mobil. Terus nanti 2 minggu kemudian inget lagi kejadian seluruhnya. Akhirnya inget seluruhnya. Hanya yang aku nggak inget dibawa ke rumah sakit, sama sekali aku nggak inget karena udah pass out. Pas ke rumah sakit udah pass out. Nah itu juga kejadian aku tuh cincin hilang nggak bun? Nggak ada yang hilang, nggak ada yang hilang guys. Nah itu kejadian tidak menyenangkan juga. Jadi aku sekarang kalau disetirin mobil sama supir, pasti supir yang nyetirin mobil aku harus punya SOP, nggak boleh ngebut. Jadi aku nggak suka ngebut gitu. Salah siapa itu bun? Salah kita, karena kita nggak ngelihat pembatas jalan yang sedang dibangun. Jadi dulu itu di dekat jembatan Ancol tuh ada bangunan. Kan dulu tuh tahun berapa ya? Tahun 1994 kalau nggak salah. Apa 1995, lupa deh, pokoknya antara itulah. Nah dulu itu 1990 ya segituan lah, 92, 93, 94. Tahun berapa ya? Ya tahun 90-an lah pokoknya. Nah dulu itu Ancol tuh lagi dibangun, jembatan Ancol tuh lagi bener-bener dibangun banget. Nah itu kan ada jalan gelap banget emang jalanan. Aku ingat pada saat itu juga, setelah sadar tuh ingat emang jalanannya tuh gelap banget. Kayaknya nabrak sesuatu, nabrak pembatas jalan atau gimana gitu. Kayak ya bun dari dulu. Maksudnya aku belum lahir bun. Aku belum lahir ya. Gitu. Itu juga pengalaman kurang menyenangkan. Hai Gorontalo. Natural cantiknya dari masih jadi model dulu. Enggak lah, zaman model nggak natural. Zaman model itu aku ngeri guys. Ini alisnya sampai begini. Alis aku begini, zaman natural tuh tipis, dicukur nggak ada alis, dicukur terus gini melenting, bibir, bulu mata, ini tebel, nggak ada naturalnya zaman model. Orang aku ngeliat diri aku sendiri zaman model, zaman jadi udah pokoknya ngeri. Guys, kalau di sini tuh boleh ngomongin YouTube nggak? Boleh nggak sih? Boleh nggak? Kena ban? Boleh, jangan. Cari-cari ya di sana ya, Donna Harun ya. Boleh dong. Bilang aja bun si merah. Oh ya, aku ada barusan upload di si merah. Aku di si merah guys. Cari-cari nanti ya. Oke. Baru satu video di si merah. Baru hari ini masukin. Diplesetin aja bun. Si merah. Motif baju kayaknya kenal tuh. Kak Ririn, kan iya kita nih jualan Donna Harun. Mbak Donna lucu kayak bayi gemoy. Ya aku udah gemukan ya guys. Emang aku gemukan loh. Alhamdulillah semakin tua semakin gemuk semakin cantik jadinya. Dulu aku masih muda itu kurus banget guys. Kayak tengkorak. Udah gitu alisnya gini nih. Udah gitu alisnya tuh gak ada alis, ini dicukur semuanya. Sama MUA dicukur terus alisnya gini. Set. Aduh. Kacau deh pokoknya. Ya guys, aku baru upload satu video di sana di si merah. Di si merah guys. Kalian ya
Kalau kalian berkenan aja, ini mah yang nggak berkenan juga nggak kenapa-napa. Coba aku lihat udah bertambah belum? Baru hari ini guys. Coba kita lihat udah bertambah belum? Baru 6 orang yang begini. Ngelihat follower di mana sih? Oh, baru 4 orang. Baru 4 orang, weh. Beli piyamanya di mana? Beli piyamanya udah nggak ada piyamanya. Sebut aja YT Bun, nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Nama YT-nya apa Bun? Nama gue lah, Donna Harun. Pokoknya baru satu video itu kayaknya video short deh. Aku salah upload. Salah upload nggak sih? Itu short bu. Itu yang short bukan yang post kayaknya. Coba aku tanya dulu sama adik kakakku. Adik kakakku udah pada ini. Itu yang post atau story. Cek guys, ada yang mau ngecek nggak? Itu aku di story apa di itunya, apa di postnya ya? Aduh kayaknya salah ngepost. Taruh di bio Bu. Nggak mau takut nggak mau. Nggak mau takut ini di ban say. Udahlah kesana aja cari Donna Harun. Nggak jualan, aku nggak jualan. Cuma iseng aja. Tapi pengen aja ada yang ini, ada yang sub. Pengen aja gitu loh. Coba kita lihat. Oh, udah di sini tulisannya satu video. Keranjang kuning aja, Bun. Keranjang kuning. Orang keranjang kuning apa nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual-jualan ujuk-ujuk keranjang kuning. Nggak ada yang jualan sayang. Ujuk-ujuk keranjang kuning nggak ada. Oh, dasternya udah nggak jualan. Dasternya udah nggak ada produksinya. Sudah tidak ada produksi daster. Sudah tidak ada produksi daster. Apaan sih Bun? Aku juga nggak ngerti apaan sih maksudnya kalian. Aku juga nggak ngerti apaan itu ngomongin apa. Aku ngomongnya ngalor ngidul. Kalian ininya komennya nggak pada lengkap. Jadinya kayak kita nggak nyambung. Aku sambungin gitu loh. Coba lihat Donna Harun. Ya masih 4 aja. Nggak ada nih kalian yang mau ini. Susah Bun carinya. Ya udah kalau kalian free aja lah, kalau inget juga itu juga kalau kalian inget ya kan. Kalau kalian inget boleh-boleh, kalau kalian nggak inget ya udahlah, lupain aja. Oh yang post, oh alhamdulillah. Yang post guys, yang post. Nggak ketemu. Masa nama Donna Harun di sana nggak ada? Tuh katanya aku cek Donna Harun keluarnya itu video yang itu Donna Harun lah. Tulis nama Donna Harun, nggak ketemu nggak ada Bun. Di mana? Ini pada ketemu, adik kakak aku ketemu. Aduh,
Ya Allah ya Rahman. Keluarnya berita-berita aja, bukan akun. Oh iya, mesti ada ya kan? Ya kan? Karena aku ngasih sama saudara-saudara aku pakai gitu. Emang boleh kalau aku tulis di ini, di bio, di pin boleh nggak di pin? Aku ngepin boleh nggak? Enggak, takut ah. Kata siapa boleh? Kamu mah maunya kamu. Kata siapa boleh? Nggak boleh kalau link, nggak boleh. Setahu aku nggak boleh. Judul video apa? Oh, pintar. Siapa sih ini? Siapa ini? Febri. Terima kasih anakku sayang cintaku. Oke, judul video adalah makanan kesukaan Donna Harun. Makanan kesukaan Donna Harun. Benyek tapi enak. Ke TikTok-toknya Our in One aja. Ke TikTok-toknya Our in One aja sayang. Kak Winda, ke TikTok-toknya Our in One ya. Bukan, itu judulnya yang tadi mau dicari dari si Yete. Itu apa? Katanya nggak ada kalau Donna Harun aja. Jadi judulnya adalah makanan kesukaan Donna Harun gitu loh. Iya, yang di lantai 5 bener. Yang di lantai 5 Golda bener, Golda. Golda ketemu Bener Golda, bener. Coba kita lihat Golda ini enggak, apa namanya? Masih 4 orang juga, belum nambah. Oh, udah ketemu Bun. Pakai kacamata. Iya, yang pakai kacamata bener. Burata, bukan Gurata, Burata. Aku nggak mau ngepin Kak Elin, takut Kak Elin. Aku nggak mau ngepin, takut. Makasih Kak Elin. Ketemu Bun. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan cuma ditonton aja, jangan cuma di like. Di itu juga dong guys, di apa namanya? Di sub. Apaan sih? Ada aja. Guys, aku mau ngemil. Sok. Nih aku kasih tahu dari sekarang. Aku mau ngemil selama 30 menit ke depan. Kalian ambil cemilan, entah kerupuk, entah kacang, entah apapun. Aku mau ngemil, jangan sampai aku ngemil kalian ini apa namanya ngiler. Jangan sampai aku ngemil kalian ngiler, oke? Buruan. Ngemil apa ya? Aduh, mesti dibawa ininya. Coba aku tanya mbakku, siapa tahu dia ngerti ada cemilan apa aja. Itu short bukan post. Oh iya, short bukan post ya. Ya. Coba Sri tolong. Baik Ibu. Iya, makanya kan aku bilang itu ya udahlah, nggak apa-apa kan karena ini trial. Jadi di short. Itu di short ya. Sri. Iya, Bu. Ada cemilan apa ya di lemari es ya? Kan tadi somai. Terus ada lumpia kan. Terus ada donat. Terus apa lagi? Iya, terus otak-otak deh, boleh deh. Makasih Shihe, thank you Shihe. Pakai kaos putih, kacamata Bun.
Betul Bun Ani, betul banget, betul. Iya itu short, iya itu short ya. Ya nggak apa-apa lah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bersyukur ya, kita bersyukur aja. Untung salah, jadi ada hikmahnya. Karena apa? Karena emang sedikit ya kan. Nanti kita masukin yang banyak. Oke, ntar kita masukin yang banyak. Nggak apa-apa, itu sebagai trial dan kalian yang jadi saksinya. Terima kasih. Yang udah aku bacain. Udah bun, tapi bener ya, awas kalau bohong. Makasih Bunda Ani. Terima kasih siapa ini? Safina, terima kasih Safina. Iya betul, lagi di Alto. Terima kasih sih thank you. Udah di semangat ngevlognya Bun. Insya Allah lah, semangat insya Allah. Segala sesuatu kalau ada duitnya kita mah semangat guys. Makasih Kak siapa nih? Kak Novi, thank you. Kak Golda, thank you. Novi, Kak Golda, makasih. Thank you, Say. Terima kasih Kak Win Hilton, thank you. Win Hilton kan namanya, bener Win Hilton. Nggak terlalu kelihatan ini nenek bolor. Coba di sini biar kelihatan. Terima kasih, thank you. Bun nge-live apa ya? Maaf baru gabung. Ini sekarang nge-live aja ini mah, nge-live ngobrol aja, ngalor ngidul sama kalian. Makasih Kak Novia, makasih. Assalamualaikum Bun, waalaikumsalam. Windilen, thank you Windilen, thank you so much. Bun nggak jadi ngemil, jadikan lagi dipanasin kan otak-otak emang lagi langsung jadi. Dipanasin kan, masuk lemari es, mbaknya dari atas ke bawah, buka lemari es dulu, ambil otak-otaknya, buka si apa namanya guys, grillnya, ovennya, masukin dulu, tungguin dulu, gitu. Jadi ngambil, sabar. Kalian udah pada ngambil belum cemilan-cemilan? Ayo ambil cemilan-cemilan kalian. Kita nyemil bareng. Wajah seger banget Bun. Ya karena di-sub sama kalian-kalian YT aku. Jadi langsung sumringah, langsung happy, langsung bahagia. Coba aku cek. Aku ngemil tape goreng. Aku mau beli tape goreng. Benar. Dari kemarin aku mau tape goreng. Aku mau beli tape goreng. Bentar. Mau GoFood aja, GoFood tape goreng. The best tape goreng. Ini bukan tape goreng sih. Kalau ini tape panggang. Terima kasih ya, kamu udah kasih ide saya buat si tape goreng. Bun. Buah apa? Buah apa? Nggak tahu. Buah apa itu? Singkong juga enak. Nggak, kali ini lagi mau tape bakar. Colenak. Aku mau beli colenak. Oke. Aku ngemil pisang goreng. Asik. Kak, sehari berapa makan? Kalau nasi makan sehari sekali. Tapi kalau cemilan apapun makan terus, gak berhenti dari jam 12 siang tadi. Aku lagi nyemil Lawson. Apaan tuh Lawson? Ngemil ubi lembu. Masya Allah. Aduh, kalau misalnya hari besok aku gak ke Singapura, aku beli deh ubi lembu buat besok. Oh iya, yang di Alto itu ya udah di-sub. Makasih kantin. Thank you.
Wahyuni, makasih Wahyuni. Wahyuni perempuan kan pastinya ya. Kalau laki-laki ini, kalau perempuan gini. Udah ada bun cemilannya buah. Itu buah apa itu Golda? Buah apa itu? Serem kali namanya. Lagi hujan nunggu Cilembu, ini juga hujan di sini. Harusnya biasanya kalau aku pesen si colenak ini, tape bakar ini pakai gula Jawa, biasanya tuh 30 menit nyampe. Ternyata ini 40 menit karena hujan. Kolak pisang, oh Masya Allah, kolak pisang mau banget dong. Mau kolak pisang, mau kolak pisang, mau kolak pisang, mau tapi aku besok mau pergi ya, sampai hari Minggu guys. Oke, nanti hari Senin cemilannya kolak pisang. Ubi lembu aku beli hari Minggu. Hari Minggu pagi aku pulang, sore Minggu ubi lembu, hari Senin kolak pisang. Gok bun, masa nggak tahu, demi Allah nggak tahu. Kalau tahu aku nggak akan nanya. Aku hujan bikin dimsum mentai bun. Dulu JJ anak aku, JJ Soekarno jualan dimsum mentai. Pertama kali baru ngehits banget si dimsum mentai, JJ Soekarno anak aku jualan sama Prisil. Bukan sama Prisil, sama Anissa. Sama Anissa mereka kongsian, partneran. Kolak ubi lembu, kolak ubi ungu enak bun. Ubi ungu, kolak ubi ungu. Aku mah ubi nggak bisa, kolak harus kolak pisang. Harus kolak pisang. Selebihnya dari sana aku nggak suka, kecuali bubur kacang merah, bubur kacang ketan. Jadi kolak aku adalah kolak pisang, bubur kacang hijau dan bubur ketan. Dah, itu aja titik. Kak tips iya pernah nyobain dimsumnya JJ enak. Tapi dia udah nggak serius. Katanya capek, capek. Terus udah capek, udah gitu yang ngurusinnya nggak bener, udah gitu untungnya kecil katanya. Karena lakunya sedikit, makanya untungnya kecil. Coba kalau lakunya banyak, kan ya sesuai dengan capeknya. Nggak apa-apa, namanya juga pengalaman. Namanya juga pengalaman ya kan. Pengalaman hidup anak-anak. Kalian semua yang muda-muda di sini, mana yang muda-muda? Di sini mah mama-mama kece semua ya. Yang muda-muda mana di sini muda-muda. Jadi kalau kita berpengalaman bekerja, terus nanti jatuh bangun lagi, kerja lagi jatuh bangun, namanya juga perintis bukan pewaris ya. Suka masakan Padang bun, udah nggak lagi makan Padang karena sakit mah. Jadi kalau aku makan Padang itu jarang banget. Kalaupun aku makan Padang itu otak yang gulai otak, diambil otaknya aja, gulainya nggak dimakan. Terus aku ngambil sedikit ubi tumbuk sedikit, terus sama paru kering yang hitam, bukan yang balado ya, yang hitam. Dah cuma itu aja terus makannya. Jadi ngiler. Bubur kacang hijau enak bun. Bubur kacang hijau yang paling enak di mana? Di Tok-Tok banyak sih, kalau aku scroll tuh di Tok-Tok banyak, tapi yang mana yang paling enak ya? Bun, Mbak Hervisa itu emang kalem aslinya. Hervisa itu orangnya emang kalem. Kalau udah ngomong yang dia suka banget, menggebu-gebu. Tapi hari-hari kalem. Tapi kalau dia udah ngomongin bisnisnya dia sama aku misalnya, mah nih aku nanti mau ini, menggebu-gebu. Tapi tetap kalem ya. Kalau aku kan, kalau dia tetap aja kalem tapi ada menggebu-gebunya. Tapi kalau ngobrol biasa, lagi makan, ngobrol biasa, kalem dia. Kalem. Dia mah pada umumnya hanya nggak pernah tantrum. Kalau kita kan tantrum ya. Kalau dia nggak tantrum, marahnya marah normal. Kalau kita kan bisa jadi malampir, kalau dia nggak bisa jadi malampir, gitu. Bubur kacang hijau Madura enak bun. Di mana?
Iya, sama kalian, aku akan cari sendiri bubur kacang ijo Madura. Pakai susu. Daerah mana ini? Oke, nanti akan kusuruh beli orangku kesini. Si tiba-tiba makan bubur kacang hijau. Wah, BM banget. Jerly ini gue BM banget ya. Makanya gue rela. Oke, tenang, nanti akan kubeli dia. Di dekat rumah saya ada tuh bubur kacang hijau Madura. Beli terus dong kamu. Enak dong. Tinggal beli terus. Oke. Sebentar ya guys. Sebentar. Saya harus transfer dulu. Kerjaan ibu rumah tangga tuh cuma duduk tiduran, tapi transfernya sering. Jadi ibu rumah tangga itu yang kerja adalah jari tangan transfer uang, lu nggak bisa stop transfer tuh, transfer. Kenapa ya kalau giliran kita bayar kayak males banget harus bayar tuh ya? Kenapa ya guys? Kenapa ya giliran bayar tuh kayaknya belum bensin, belum segala macam. Tugas ibu rumah tangga tuh gampang guys, makan tidur, tapi tangannya gerak transferannya. Makanya ya yang orang yang paling stres itu adalah ibu rumah tangga. Karena kenapa? Ibu rumah tangga itu setelah anak pada pergi sekolah, setelah suami pergi sekolah, yang nggak punya pembantu kerja dari pagi sampai anak pulang, yang punya pembantu kerjaannya tidur-tiduran, main handphone, tapi tangannya gerak, ranper ini, ranper itu, ranper. Stres jadi ibu rumah tangga itu. Orang stres nomor 1 adalah ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga itu adalah orang terstres nomor 1. Panas nggak? Belum pada kering? Kering. Nggak dibawain, ada. Jadi ibu rumah tangga itu adalah salah satu nomor 1 yang terstres. Wonder Woman nih. Kadang bisa halus, kadang bisa jadi malampir, kadang bisa jadi megaloman, kadang bisa jadi guru, kadang bisa jadi orang terlembut sedunia, dan kadang bisa jadi monster kalau mama-mama itu. Nggak ada tipsnya. Bun, bagaimana tips supaya jadi ibu yang nggak tantrum? Nggak ada. Nggak ada guys. Makan otak-otak, tapi nggak pakai bumbu otak-otak. Udah aja gini makannya nih. Karena apa? Karena otak-otaknya udah enak. Pengen banget jadi ART bu, aku ya. Dulu kalau ngobrol-ngobrol sama temen-temen gitu,
ngobrol-ngobrol iseng. Aku kalau misalnya nauzubillah min dzalik, ya Allah, ini mah cuma bicara-bicara aja sama temen-temen. Aku tuh pengen jadi pembantu rumah tangga. Kalau misalnya jatuh miskin udah nggak bisa ngehidupin gitu, dulu bilang gini, gue sih ingin jadi rumah tangga. Karena apa? Karena kehebatan aku menjadi seorang yang jadi ART. Karena menurut aku kalau aku jadi ART ya, tapi bukan yang masak-masak ya guys ya. Otak-otak beli di mana? Otak-otak petogokan. Otak-otak petogokan. Jadi enclek petogokan. Otak-otak enclek petogokan. Jadi gitu, pengen jadi ART. Tapi bukan yang masak ya guys, yang beres-beres. Aku tuh pinter beres-beres. Jadi kalau aku beres-beres seperti bersihin kasur, tempat tidur, itu aku bisa beresin tempat tidur kayak di hotel-hotel. Lipetannya, bantal-bantalnya aku taruh rapi. Tapi harus di rumah orang kaya. Jadi ART-nya mesti di tempat orang kaya. Gajinya terserah mereka aja. Sanggup mereka berapa? Nggak apa-apa. Tapi aku akan tunjukkan kerjaan aku yang baik dan benar. Sehingga mereka nanti di bulan ketiganya, biasa kan ART itu naik gaji itu bulan ketiga ya, terus baru nanti setahun sekali kan. Nah di bulan ketiganya biar aku dilipat gandakan kenaikan gajinya. Gitu. Karena aku jago bersih-bersih, ngepel, bersih-bersih ngelap, terus bersihin nyusun-nyusun barang, piring, garpu, sendok pasti disusun dengan rapi, terus nata-nata ruangan, terus udah gitu lipet-lipet kasur, lipet-lipet baju, disusun warna-warna, semua jeans, pokoknya pandailah aku. Misalnya di rumah itu, misalnya di rumah majikan aku, misalnya ada yang rusak, misalnya engsel lemari rusak, pasti aku akan langsung bilang ke majikan aku gini, maaf nyonya, itu tadi saya lagi rapi-rapi ini ternyata engselnya rusak, tapi bukan saya yang rusakin, tapi nggak tahu kenapa rusak gitu kan. Apakah saya harus, kebiasaan di rumah itu ada yang beresin kan, apakah saya langsung bilang sama Pak Dwi untuk dibetulkan? Nah aku akan langsung gitu. Aku nggak akan diem aja tuh, udah tahu engsel rusak, berkali-kali aku masukin baju ke sana, terus diem aja, biarin aja si engsel itu rusak tuh, enggak. Aku akan report sama majikan aku. Nyonya, engsel rusak, apakah saya harus laporan sama Pak Dwi supaya dibetulkan? ART zaman sekarang mah mau apa rusak aja diem aja sampai kita sendiri yang nemuin itu rusak. Harus pinter, harus smart. Jadi nanti bulan ketiga gajinya tuh udah double. Di bulan ketiga itu adalah bulan dimana bulan yang si majikan tuh ngelihat para ART ini kerjanya bener apa enggak, bagus nggak selama 3 bulan tanpa dia harus ngomel, tanpa dia harus nyuruh-nyuruh, ada inisiatif yang benar dengan tracknya, gitu guys. Kurang ya. Pengen ya ART inisiatif begitu, pengen banget. Nih mbak aku yang ini sama yang biasa aku panggil itu keren dua-duanya, mantap. Kalau ditanya gini ya, saya gini, Sri tolong dong sama Andri. Nanti si Sri bilang gini, saya panggilkan ya Bu Andri, soalnya Andri nggak ada di sekitar saya. Andrinya masih di atas. Jadi nggak gini, oh nggak ada Bu Andrinya, nggak gitu. Sri tolong panggilin Andri. Iya Bu, saya nanti panggilin Andrinya, soalnya Andri lagi nggak di sini, lagi di atas. Nanti saya suruh telepon Ibu. Tuh dia. Kalau ART zaman sekarang kan gini, tolong panggilin Andri. Nggak ada Bu, nggak ada di sini. Nggak ada servis. Nggak ada servis buat majikan tuh, nggak ada servis.
ART sekarang kadang-kadang cuma ucuk-ucuk kerja langsung masuk kamar. Maksudnya apa? Maksudnya apa, nggak ngerti. Ucuk-ucuk kerja. Oh, ucuk-ucuk kerja terus ke kamar. Oh ya, ngerti. Tergantung orangnya bun. Iya sayang. Dapat ART itu kayak dapat berlian. Untung-untungan. Tapi di bulan pertama itu adalah kitanya. Si majikan-majikan ini nih, kitanya yang harus rajin ngasih tahu, rajin briefing, rajin nyontohin gitu. Nah, kalau yang mbak aku sempet aku yang nyontohin gitu. Jadi bener-bener yang tertata. Semua itu kadang-kadang tergantung kita ya, kadang-kadang ya guys. Tapi banyak juga yang pinter. Kayak mbak aku ini pinter dia. Supaya nggak disuruh lagi, makanya masuk kamar. Coba kita ngecek si tape kita udah ada di mana guys. Masih lama. Oh, masih 23 menit lagi. Iya pak. Iya pak, hati-hati ya. Tolong dicek lagi sama restorannya, makanannya jangan sampai salah. Karena aku pernah guys pesen di GoFood, makanannya salah. Udah gitu si abangnya nggak mau bertanggung jawab gitu. Jadi supaya nggak salah, bukan soal tanggung jawabnya nggak ya. Kalau kita pesen makanan kan, kalau makanannya salah ke kita kan kita juga kecewa ya guys. Udah nunggu lama-lama, salah yang order makanannya salah gitu kan. Jadi aku selalu gitu, sesuai aplikasi ya, kata si abangnya gitu. Iya pak, hati-hati ya pak, tolong dicek lagi ya pak makanannya sama restorannya, jangan salah gitu. Si bapaknya udah di jalan ternyata. Udah di jalan ternyata. ART kalau udah deket sama majikan seenaknya nggak mams? Tergantung guys. Kalau kerjanya bagus banget, udah pasti udah dianggap anak. Udah pasti dianggap anak. Kayak mbak aku yang ini udah aku anggap anak karena kerjanya bagus. Dia tuh tahu gitu loh kalau aku udah komplain. Nah, komplainan aku itu dijadiin pelajaran sama dia. Besok-besok nggak keulang hal yang sama gitu. ART saya dulu pura-pura tuli, taunya maling. Sejak saat itu nggak pakai ART, nginep bun. Ada-ada aja ya. Makan uli ya mam? Enggak, makan otak-otak. Maaf bun, kebanyakan majikan katanya denger dari orang suka cerewet bawel. Oh iya, majikan itu bawel. Karena apa? Karena rumah kita bukan rumah boneka yang boleh hari ini dibersihin, boleh hari ini nggak dibersihin. Rumah kita adalah rumah yang kita tinggalkan tiap hari, yang harus bersih setiap hari. Apalagi aku orangnya resik. Segala sesuatu mesti bersih, dan aku kadang-kadang kalau ART-nya nggak ngerjain, aku kerjain sendiri. Jadi biasanya ibu rumah tangga yang punya ART itu bawel, cerewet, itu udah pasti. Kalau nggak bawel, cerewet, agak aneh. Menurut aku, kalau rumahnya, kalau dia sibuk banget nggak ada di rumah, atau rumahnya kotor, dah gitu aja. Dan dia suka kotor-kotor, dan aku nggak suka kotor-kotor. Jadi yang punya ART itu ibu rumah tangga udah pasti bawel dan cerewet, udah pasti. Semua ART akan bilang, iya tuh soalnya majikan gue bawel, itu udah pasti. Dan itu bukan suatu aib, karena sudah pasti. Itu bukan gosip, itu nyata adanya. Nyata adanya. Dan kita dibilang bawel, kita nggak peduli.
Karena apa? Yang kita bicarakan adalah yang benar. Yang kita bicarakan adalah yang fakta. Bahwa kenapa kalian merasa bawel? Karena kalian kerjanya nggak bener. Kalau kalian kerjanya bener, kita memingkem, malah dikasih bonus aja. Kalau sakit juga diobatin, gitu. Betul Bu, nggak suka orang jorok. Iya, aku juga nggak suka rumah jorok, nggak suka. Kamar mandi aku aja harus kering, ya. Kamar mandi aku aja harus kering nih guys, nggak boleh basah. Nih aku kasih lihat sama kalian. Nih, kamar mandi aku aja ininya mesti kering tuh, nggak boleh basah. Ini mesti kering, nggak boleh basah, nggak boleh basah. Harus kering. Tempat sabun harus kering, harus bersih, nggak boleh basah. Habis mandi langsung dikeringin, langsung dibersihin, gitu, nggak boleh basah. Kalau basah, si sabun itu, kalau sabun basah nih, sabun nih ya, habis mandi nggak dikeringin seharian, kan basah bawahnya. Sampai besoknya basah. Yang ada ini berlumut, terus udah gitu si kacanya tuh ada tandanya nanti, ya kan? Ini lumut. Nah aku nggak bisa kayak gitu guys. Apalagi sabun cuci piring. Sabun yang udah kita pakai cuci piring, dikasih air, dikasih sabun kan, dikasih apa namanya guys, spon. Nah selesai cuci piring harus dibuang airnya, air sabunnya, sponnya diperes, dicuci lagi yang kering, tempat sabunnya dikeringin lagi pakai tisu. Jadi taruh ininya apa si sponnya dan kering. Makanya kalau cuci piring harus ditakar sabunnya. Piringnya 8, sabunnya segitu banyak, seberapa banyak. Piringnya 1, sabunnya seberapa banyak. Jadi ditakar, jadi nggak buang-buang sabun juga. Itu kok aku ajarin sama mereka. Terlihat bawel dan cerewet, terlihat. Terlihat bawel dan cerewet, terlihat. Terlihat guys. Saya udah 9 tahun jadi ART di satu tempat. Wih Pisces, pasti kamu kerjanya baik dan majikan kamu sangat menghargai kamu artinya. 9 tahun. Aku punya pembantu udah 40 tahun. 40 tahun. Mbak Sandi Harun awet muda. Nggak ada Sandi Harun di sini sayang. Nggak ada Sandi Harun di sini. Aku banget risih kalau kamar mandi abis pakai nggak dikeringin. Sama banget Bu, aku juga kamar mandi pastikan harus kering. Harus, kita mah harus. Majikanku nggak pernah atur-atur soal kerjaan, nggak pernah komplain. Jadi aku nggak pernah mengatain bawel. Rum, salam buat majikan ya Rum. Semoga kamu sehat selalu ya Rum. Aku nggak bawel Bun, karena ngarahin dikit perundung pulang dijemput. Emang kita butuh kerjaannya apa? Aku nggak bawel Bun, karena ngarahin dikit perundungan pulang dijemput lagi. Emang kita butuh kerjaannya. Aku mah orangnya bawel. Tapi kalau kerjanya udah rapi, maksudnya nggak salah-salah ya udah nggak bawel, nggak akan ngomong sedikit pun juga, udah karena udah tertata semua, rapi. Aku nggak bawel Bun karena ART ku bisa. Oh ya, aduh salam ya buat ART-nya. Aku ART Bun, pas aku bikin dimsum malah disuruh buka usaha dimsum karena alhamdulillah omsetnya keren, laku terus ya dimsumnya ya, Safina. Aku selalu digosipin pekerja majikan bawel. Masya Allah Bunda Dona, Cilegon, Batam hancur. ART-nya males. Betul Bun, gak usah orang jorok. Jadi gitu kalau rumah tangga tuh untung-untungan ya kan. Ada temen aku ya kesian banget di rumah tangganya itu pembantu tuh keluar masuk tuh sering banget dan rata-rata pada nyolong. Temen aku kesian banget deh, kayak nggak jodoh gitu sama pembantu tuh sama ART ya, kayak nggak jodoh gitu kan. Misalnya gini, hari ini dapat pembantu baru 3 bulan kerja, tiba-tiba dia nyolong keluar ya kan, dapat lagi yang baru 2 bulan kerja udah nyolong. Jadi di rumah temen aku itu dicolong terus sama pembantu. Aneh deh,
Aneh banget itu, aneh banget. Dan alhamdulillah ya guys ya, di rumah aku ya sampai hari ini, terima kasih ya Allah, uang aku berserakan, barang aku berserakan, segala macem. Nggak tuh, uang aku kadang-kadang abis dari pergi di kamar mandi, suami aku kan dari kantong taruh di kamar mandi, nggak dihitung segala, nggak ada satupun hilang. Ya nggak tahu sih kalau hilang 100-200 ribu, tapi nggak ngerti lah ya. Tapi nggak pernah ada kehilangan yang signifikan yang bikin kita heboh tuh. Alhamdulillah semua jujur-jujur di rumah ini ya Allah, amin. Feng Shui maybe nggak tahu juga tuh. Lantai kamar mandi siap mandi, dikeringkan juga bun. Iya, jadi kalau kamar mandi aku, suami mandi nih pagi ya kan, udah habis suami pagi mandi, aku kan nggak mandi kan, kalau di rumah aja kemana-mana nggak mandi, baru nanti malam. Nah itu langsung dikeringkan. Nah sorenya aku mandi nih, malam nih sebelum tidur aku mandi. Aku sendiri yang bersihin guys, bukan pembantu lagi. Aku sendiri yang keringin kamar mandinya, asal lu tahu, bukan pembantu lagi kalau malam itu. Terus aku yang bersihin sendiri. Gimana gue nggak bawel kalau nggak bersih? Ya boleh bawel asal kita juga ngerjain. Kalau bawel-bawel kita nggak ngerjain mah itu namanya pecundang, loser namanya, rasain gitu guys. Jadi kudu, oh dia nggak pakai ini ya, nggak pakai gula Jawa dia, nggak ada gula Jawanya yang di itu, nggak ada ya? Nggak ada bu. Oh. Langsung saya lurusin. Kenapa ya dia biasanya ada gula Jawanya? Satu aja deh, aku udah kenyang. Ya nggak ada gula Jawanya guys, nggak ada yang gula Jawa gitu, kering kerontang. Tapi nggak apa-apa, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Aku udah ngidam dari kemarin, hanya lupa mulu mau beli. Untuk diingetin tadi sama siapa tuh. ART di Ibu Dona pasti gajinya besar. Guys, gaji besar aja kalau memang nggak pinter aja. Jadi gaji besar itu tidak menentukan dia pintar apa enggak. Dikasih gaji besar biar dia pinter, kan gitu ya, biar kesejahteraan keluarganya. Enggak, kalau nggak pinter aja. Ada aku yang kayak gitu, ada nggak pinter. Aku kemarin juga sama bun, mbaknya nyolong uang pasti sampai kedapetan sama adikku. Iya gitu. Temen aku juga ya, temen aku punya ART pinter banget. Sampai aku gini, kalau lu udah gak make dia, buat gua aja. Sampai gitu aku ke temen sahabat aku. Saking pinternya, rajin, resik, bersih, dan pinter. Dibawa ke negara mana aja, pinter aja pokoknya. Set. Walaupun bahasa Inggrisnya terbatas ya, tapi pinter lah pokoknya. Terus udah gitu gajinya 6 juta. Gajinya 6 juta. Terus aku bilang, kalau lu udah, kan temen aku mau pindah nih ke luar negeri. Kalau lu udah nggak pakai dia, buat gua aja. Aku bilang gitu ya, saking pinternya. Tapi gajinya 6 juta mbak, nggak apa-apa. Aku bilang itu mau. Ternyata guys, saking pinternya, ya pinter nilep uang juga gitu, ngerti gak sih? Gitu. Ya gitulah. Tapi yang penting, kalau aku sama ART harus memanusiakan manusia. Jadi semua ART aku, kalau aku pergi ke luar negeri gitu, mereka boleh ada yang libur. Terus mereka boleh ada yang libur, dan mereka boleh pergi dijadiin 2 shift. Jadi tetap ada orang di rumah. Pegawai kan ada 14 ya aku ya, pegawai di rumah aku ada 14. Jadi 7. Misalnya hari Jumat 7 orang pergi makan tuh di Kintan, Saburi atau Sabu Haci lah, pergilah gitu ya, bakar-bakaran. Nah hari Sabtunya gantian 7 orang yang pergi bakar-bakaran, apa makan Koreaan gitu. Terus boleh libur terserah mau libur berapa hari. Misalnya aku pergi seminggu boleh libur 2 hari, aku pergi 2 minggu boleh libur 3 hari 4 hari
diliburin gitu. Terus satpam, supir sama ajudan masuknya boleh jeda-jeda, jadi nggak harus masuk setiap hari. Boleh siapa yang libur masuk karena kan nggak dipakai gitu, kayak gitu. Itu aja udah kayak gitu kerjanya aja, sebagian masih ada yang salah-salah terus gitu loh. Jadi nggak menjamin majikan sebaik apapun, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang kesalahan juga gitu loh. Namanya manusia ya, namanya manusia. Kadang kesel kita ya, kadang udahlah terima apa adanya. Tergantung mood kita aja. Kalau lagi mau malampir, kalau lagi mau diem. Itu terjadi sama semua ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga itu nggak apa-apa, mau bawel kayak mau cerewet terserah aja. Cara ngeringin kamar mandi ya pakai pel, pakai kain. Jadi kalau di aku tuh kamar mandi kainnya beda, buat meja kainnya beda, buat meja makan kainnya beda. Khusus untuk meja makan harus beda. Karena kalau dipakai kain untuk meja kayak gini nih, meja kerja kayak gini, ini kan meja kerja kan, beda sama meja makan beda. Terus lap buat di kamar mandi beda, lap buat di dapur beda, karena dapur tuh berminyak jadi harus beda. Dan lapnya mesti dicuci. Setiap kali udah pakai dicuci, dikeringin, dijemur. Kudu gitu guys. Jadi pakai pel, pakai lap, pakai pel, tahu pel nggak sih kalian? Lapel tahu nggak sih kalian? Masa bersihin kamar mandi aja lu nanya pakai apa? Bunda, moisturizer kemasan sudah sampai dan dipakai lebih nyaman sepertinya. Terima kasih Kak Ainita. Makasih Ainita. Aku ngalamin gitu Mbak, pinter, gesit, segala kerjaan beres. Mantap. Emang mantap lah guys kalau kayak gitu pokoknya. Itu aku nggak tahu lapel apa itu lapel. Jadi lap besar yang untuk pel. Pel itu adalah untuk lantai. Lapel, ngepel, buat ngepel. Jadi lapel namanya, lap untuk ngepel. Nah, itu bisa beli di supermarket di mana aja ada. Coba kamu ke supermarket, kamu tanya, "Pak, bisa beli lap untuk pel nggak? Ngepel." Pakai pel kayak gini, ya kan? Habis itu dikeringin lagi pakai kain besar yang namanya lapel. Dia serat-serat gitu loh khusus. Kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu tahu lapel. Aku nggak tahu.